Detik-detik parkir masjid yang diusir ini karma. Satu Bagas, main anak Yono. Dia yang mukul saya. Dua Sahara masuk tanah saya sambil enggak Sahara proses hukum. Pindah rumah ya. Kenapa tetap begitu, Pak? Loh, ya memang pindah. Kan diusir. Oh gitu. Makin rame ya kasus Yaimin sama Sahara. Ada info nih, sekarang kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum. Kuasa hukum dari Yaimin ingin memproses orang-orang yang sudah memfitnah Yaimin kemarin-kemarin. Menurut kalian gimana ya? Kasus ini apakah akan segera beres dan segera terselesaikan atau gimana? Menurut kalian gimana ya? Tulis di kolom komentar, kritik dan saran dipersilahkan ya. Gak usah lama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Detik-detik takmir masjid yang diusir Yaimin kena karma. Ganggu ini. Oh, yang usir. Profesor Dr. Haji Nur Hidayat, takmir masjid, bendahara RT. Ella yang ngusir saya sambil marah-marah. Ini ada Profesor Dr. Menurut kalian gimana tanggapan kalian terhadap orang yang mau sholat ke masjid tapi diusir oleh yang punya masjid atau marbot masjid? Menurut kalian gimana? Kritik dan tanggapan kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Ini terjadi oleh Yaimin. Beliau mau melaksanakan ibadah atau sholat di masjid di daerahnya, tapi dia diusir. Tidak diperbolehkan ibadah di masjid tersebut. Menurut kalian gimana? Kita baca komentarnya ya. Gimana Pak dosen UB Nur Hidayat kena tamparan kata-kata Yaimin di depan KDM dan orang-orang sekitar. Lihat ya, seorang dosen, dia padahal dia harusnya beretika ya, tapi dia tidak punya etika. Bentar. Mereka kan kemusuhan sama Yaimin. Kok pede banget datang? Benar ya. Apakah dia datang atau beliau datang karena adanya KDM ya dan Cak Muji? Menurut kalian gimana? Kritik dan saran dipersilahkan yang di kolom komentar ya. Ini dosen UB FMIPA Profesor Dr. Nur Hidayat, karena ada dua orang yang namanya Nur Hidayat, yang satunya lagi dosen UB FTV. Menurut kalian gimana seorang dosen tapi tidak beretika seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih. Ini apa? Yaimin siap pindah rumah beli lahan 8,5 miliar. Dirikan tempat kajian KYM dan KDM. Tetap mau rencana pindah ya? Ya pindah rumah. Pindah rumah ya. Kenapa tetap begitu, Pak? Loh, ya memang pindah. Kan diusir. Oh gitu. Jadi saya mau pindah ke Brojan Cafe, tapi masih kan belum. Saya kan baru nyewa. Teman saya baru nyewa, belum beli. Nanti saya setelah saya beli tanah itu, saya bikin rumah kecil aja, satu kamar yang harus saya pindah. Tapi setelah rumah ini Pak laku ya? Enggak. Oh enggak. Kalau saya sudah bisa beli tanah itu dan sudah bikin rumah, saya pindah. Wow, Rumah banyak uangnya ya. Ya ini persoalan apa juga melaporkan RT dan warga yang menjadi inisiator penolakan Ini ya? menanyakan pada saya, belum saya. Oh gitu. Ya. Jadi untuk persiapan beli rumah tanah itu kapan nanti? Yang baru di Apa yang dipersiapkan? enggak, maksudnya sudah dibeli rumahnya tanahnya itu? Belum, masih mintanya kan berapa gitu kan. Saya harus ngumpulin uang dulu. Saya kan bukan siapa-siapa, dan itu harganya 88,5 M tanahnya. Sakara itu Brojan Cafe. Oh nanti rencana mau dibangun terus ditempati. Ya tak bangun rumah kecil, satu kamar untuk duduk tidur saya. Kafenya jalan, bengkelnya jalan, lembaga hujan berbagai. Ada nanti tambah satu
yaitu kajian tasawuf Islam, kajian filsafat Islam dan tasawuf bersama KYM dan KDM. KYM itu Kakung Yaimim, KDM itu Kang Deddy Mulyadi. Oh, jadi gitu. kajian filsafat Islam dan tasawuf. Oh gitu. Atau filsafat dan tasawuf itu aja. Oke. Lihat ya. Sangat baik ya Yaimim. Dari gaya bicaranya juga dia mencirikan seorang yang beretika dan terpelajar ya. Gak seperti yang musuhnya. Menurut kalian gimana ya? Beliau mau mendirikan tempat kajian KYM dan Kang Deddy Mulyadi ya. Maksudnya bersama Kang Deddy Mulyadi. Ya, mantap. Semoga cepat terlaksana ya. Menurut kalian, tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita baca komentarnya nih. Rumah Yai yang dijual pasti sulit laku karena tetangganya seperti itu. Benar, benar ya, kecuali tetangganya itu pindah dari daerah tersebut. Pasti banyak yang mau beli. Tapi kalau masih ada tetangganya yang seperti itu, pasti orang yang mau beli gak mau ya. Kalau Yaimim pindah, Sahara harus keluar dari Malang gak sudi. Bener, bener. Ya, lihat ya, orang Malang juga gak sudi ada ada musuh Yaimim ini. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana ya? Saya kan bukan siapa-siapa, beli tanah 8,5 M. Piye Jal? Menurut kalian gimana ya? Karena Yaimim itulah punya lah ya, orang punya, merendah untuk meroket biasanya. Sarah beli mobil Pajero, Sarah beli mobil Palisade tapi rumah ngontrak. Ya Imim rumah punya masih mau beli tanah 8,5 miliar. Menurut kalian gimana ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kalian bisa membedakan dan memilih atau memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Satu, Bagas. Ya ini dipersekusi, dipukul lehernya dan ketakutan karena Rosida diancam dibunuh. Anjing. Anak Yono. Dia yang mukul saya. 2, Sahara masuk tanah saya sambil Aduh, Sahara. Jong. Apa lagi? Ramen siapa? Ramen Rini Mustafa. Oh, namanya Ramen Rini Mustafa. Ramen alias Rini Mustafa. Berikutnya ini jelas-jelas meludahi saya. Saya sakit hati saya. Adalah baju merah tuh Tio. Dia itu nyemprot ini, apa nyemprot ini enggak? Nyemprot cairan ke wajah saya dan istri saya. Dan itu menghina saya habis-habisan. Pokoknya tolong itu proses hukum. Kalau memang ada hubungan, Bung Fakhrudin, salaman sekali lagi untuk Tio ya. Tio saman proses. Pokoknya sing gandeng Tio ini saumbruk. Tapi yang pertama saman proses, Tio saman kasih pasal yang seberat-beratnya. Menurut kalian gimana ya terhadap warga atau tetangga Yaimim yang ya disebutlah melecehkan ya atau merendahkan tetangganya sendiri yaitu Yaimim. Menurut kalian gimana ya? Sampai meludahi, sampai tanggapan kalian gimana ya tentang video tersebut? Kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar untuk warga atau tetangga Yaimim di daerah tersebut ya. Kita baca kolom komentarnya ya. Gara-gara Sahara satu kampung jadi pelaku, RT, RW dan lain-lain. Benar ya. Kayaknya di prank sama Sahara semuanya jadi pelaku karena bermain fisik ya terhadap Yaimim. Marahnya orang diam benar menakutkan, benar ya. Karena orang diam itu cicing-cicing tai kucing. Gua muter-muter sampai sekarang gak ngerti kenapa RT RW ikutan. Ya menurut kalian gimana ya, RT RW bisa ikutan ya.
Ya, ini siapa? Kalian tahu orang ini, bocah ini siapa? Tulis di kolom komentar ya. Tuh Bagas, anak Terkait. Yono. Dia yang mukul saya. Dua Nah, lanjut lagi video proses selanjutnya. hukum Ya, benar ya. Ya Imim sudah lanjut ke proses hukum. Kita tunggu ya sampai proses hukum ini beres. Dan apakah Sahara dan antek-anteknya akan dipenjara atau tidak? pada para pihak semua oknum-oknum yang terlibat terkait permasalahan ini. Jadi per hari Senin kemarin tim kuasa hukum Yaimin ternyata jumlahnya banyak, itu ya, nggak cuma satu, telah melaporkan beberapa nama yang terkait dengan peristiwa ini. Satu laporan baru yang terpisah, yaitu tentang penistaan agama. Terkait penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan yang saja dan dibakar dan lain-lain, itu laporan juga kita masukkan hari ini. Apalagi pembakaran itu sudah diakuin sendiri ya oleh Bapak Sofyan di live TikToknya temennya itu yang pakai kacamata, itu siapa saya juga nggak tahu namanya. Alasan suami Sahara bakar sejadah harga 40 juta ya ini. Waduh, bakalan makin panjang nih nanti ceritanya dan makin merepotkan Pak RT, Pak RW, Pak Sofyan, sama Pak siapa itu yang katanya guru Min dan anaknya itu, waduh. Yang kasihan anaknya ya. Kalau menurut sampean gimana mas-mas atau mbak-mbaknya? Tindakan Pak Yaimin dan tim kuasa hukumnya ini udah tepat atau belum? Ya, menurut kalian gimana? Apakah tindakan Yaimin dan kuasa hukumnya sudah tepat atau belum? Menurut kalian gimana? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Sahara gacornya udah kemana-mana, padahal intinya jangan parkir sembarangan di lahan orang. Dari situ saja udah salah dia. Benar ya. Tanggapan kalian lah gimana ya? Kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Ini orang yang mengusir Yaimin. Ini dia adalah Pak RT. RT RW wilayah Kiai Mim kompak membuat laporan polisi. Ya, dia RT RW mau melaporkan warganya Dan sendiri. Pak RW di tempat tersebut. Dia juga yang mengusir Yaimim dari tempatnya, dari rumahnya Yaimim. Oleh sebab itu, ketika dia ditanyai kenapa dia mengusir Yaimim, dia bilang katanya dia sudah nyuruh Yaimim bikin surat pindah untuk bisa tinggal di situ. Tetapi ketika Yaimim sudah bikin surat pindah, dia tidak diterima oleh RT-nya, dan itu pengertian RT-nya sendiri. Oleh sebab itu, harusnya sebagai petugas RT atau RW, dia itu memediasi dengan benar, bukannya malah mengusir orang yang sudah punya rumah dan punya sertifikat tanahnya, lebih membela orang yang ngontrak. Logikanya di mana? Pantau terus nih orang. Salam satu lensa. Benar ya, harus diproses nih. Dia lebih membela orang yang ngontrak, tapi dia tidak membela Yaimin yang sudah tinggal bertahun-tahun dan itu rumah asli miliknya ya, warga sana asli. Dia RT RW lebih membela si Sahara ini nih, tapi dia mengucilkan Yaimin. Menurut kalian gimana? Tanggapan, kritik, dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Tambah membangun rumah di Palak 2,5 juta. Lingkungan membangun jalan di Palak 3 juta. Logikanya di mana? Masih nggak mengakui kalau Pak Yaimin sebagai warganya. Teman-temanku yang memang Sasa Erwina bongkar video Sahara dan Akil berdurasi 2 menit 19 detik. Wah, tambah seru nih. ahli di bidang hukum, karena aku bukan ahli di bidang hukum. Karena takut dituduh pencemaran nama baik undang-undang ITE. Dikata-katain sampai kayak gitu, dia bilang iya, makanya dia mau minta maaf gitu. Sarah itu memang di dalam video itu diakuin dia kelewatan itu. Saya juga bilang, wah itu Mbak Sarah apa nggak kelewatan. Jakarta, drama panas antara Sahara dan Yaimin ternyata belum reda. Setelah kasus fitnah yang menyeret nama dosen UIN itu menjadi sorotan publik,
Kini muncul babak baru yang lebih mengejutkan. Artis muda Salsa Erwina secara blak-blakan membongkar keberadaan video berdurasi 2 menit 19 detik yang menampilkan Sahara bersama seorang pria bernama Akil. Dalam live Instagram yang ditonton puluhan ribu netizen, Salsa tampak emosi. Ia menyebut video itu sebagai bukti bahwa Sahara tidak pantas menuding orang lain, apalagi sampai menjatuhkan kehormatan seorang tokoh akademisi. Dengan lantang, Salsa berkata, "Aku udah lihat sendiri video 2 menit itu. Jujur, aku kecewa banget. Kalau berani nuduh orang lain, harusnya berani berkaca ke diri sendiri. Kalian itu harus bertaubat." Ucapan itu langsung jadi trending di media sosial. Nama Salsa Erwina, Sahara, dan Akil menghiasi kolom trending Twitter, X, hingga ramai diperbincangkan di forum daring. Awal mula fitnah. Konflik ini bermula dari Sahara yang menuduh Yaimim melakukan perbuatan tercela. Tuduhan itu tepat menyebar karena Sahara sempat memanfaatkan kedekatannya dengan beberapa media lokal. Padahal sosok Yaimim selama ini dikenal rendah hati, religius, dan sangat disegani mahasiswa. Namun, fitnah Sahara berbalik menghantam dirinya sendiri setelah tetangga dan beberapa pihak lain membongkar adanya video antara dirinya dengan Akil. Video berdurasi 2 menit 19 detik itu ramai disebut sebagai bukti nyata bahwa Sahara bukanlah korban, melainkan pelaku dalam drama yang ia ciptakan sendiri. Publik berpaling ke Yaimim. Begitu video itu mencuat, simpati publik langsung bergeser penuh kepada Yaimim. Banyak mahasiswa yang membuat tagar dukungan seperti hashtag Save Yaimim dan hashtag dosen santun dibela yang viral di berbagai platform. Komentar publik kebanyakan bernada sama. Kalau sudah ada bukti seperti itu, bagaimana mungkin Sahara masih berani memfitnah? Presiden Prabowo turut menengahi. Kasus ini bahkan sudah menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ia meminta Sahara untuk sujud minta maaf di hadapan seorang kiai dan Yaimim. Meski momen itu sempat menyejukkan hati, tetapi dengan terbongkarnya video baru, masyarakat merasa permintaan maaf Sahara belum cukup. Najwa Shihab, jangan lempar batu, tanganmu penuh lumpur. Jurnalis Najwa Shihab juga sempat mengomentari kasus ini. Dalam salah satu talk show, ia berkata, "Kalau tanganmu penuh lumpur, jangan pernah melempar batu ke orang lain. Itu sama saja menipu diri sendiri." Ucapan ini jelas ditujukan kepada Sahara dan kini semakin relevan setelah video 2 menit itu beredar luas. Pernah bawa HP, tapi semenjak berkasus sama beliau, saya kemana-mana adegan yang saya rekayasa, murni saya pun kemana-mana tidak pernah bawa HP, Mbak. Kenapa? Karena saya tidak mau dituduh yang aneh-aneh, jadi saya bawa HP kemana-mana. Dia kan mau video sama teman-temanku yang memang ahli di bidang hukum. Menurut kalian gimana ya tanggapan kalian terhadap kasus Yaimim dengan Sahara ini? Apakah kasus ini akan segera selesai? Apakah ada babak baru ya yang akan semakin memanas? Kita tunggu saja ya proses hukum dari Yaimim. Apakah Sahara ini bersalah dan akan diproses hukum secepatnya atau sebaliknya? Kita tunggu saja ya. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komentar, kritik, dan saran di bawah. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.